Ya baik, perkenalkan nama saya Margarita Rosita Muskita dengan NIM 2022-30407. Di sini saya akan membahas materi saya yaitu sumber daya energi konvensional dan non-konvensional. Sebelum kita mengetahui apa saja energi-energi konvensional dan non-konvensional, kita harus mengetahui pengertian energi konvensional dan energi non-konvensional terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita bahas adalah energi konvensional. Sumber energi konvensional merupakan sumber energi yang belum tersentuh oleh teknologi yang ada atau belum diubah menjadi energi yang praktis. Energi ini merupakan energi dalam bumi yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui lagi. Sumber energi ini cepat atau lambat akan habis dan berbahaya bagi lingkungan. Disebutkan bahwa energi ini tidak dapat diperbaharui dikarenakan energi ini tidak dapat diregenerasi dalam waktu yang singkat, lalu berbahaya bagi lingkungan karena menimbulkan populasi udara, air, dan tanah yang berdampak pada kelangsungan makhluk hidup. Indonesia sendiri memiliki sumber energi konvensional berupa cairan atau minyak, gas alam, dan padat atau batu bara dan uranium. Saat ini ketersediaan energi konvensional berupa minyak sudah terbatas, gas alam yang cukup, dan batu bara yang masih memiliki sangat melimpah. Energi non-konvensional. Sumber energi non-konvensional jelas sekali berbeda dengan energi konvensional. Energi ini sendiri merupakan energi yang dapat diperbaharui dalam waktu singkat. Secara umum dikenal sebagai sumber energi yang dapat dengan cepat diperbaharui secara alami. Selain waktu regenerasinya juga pada energi konvensional tidak tersentuh oleh teknologi, sedangkan pada energi non-konvensional melalui teknologinya. Contohnya pembuatan aki, baterai, solar, dan sejenisnya. Energi konvensional merupakan energi yang berasal dari alam, hanya saja energi ini sudah diolah kembali sehingga menjadi energi yang lebih praktis dan siap digunakan. Nama saya Angel Florentina Putleli dengan NIM 2022-30356. Di sini saya akan membawa materi tentang macam-macam sumber energi konvensional. Energi yang pertama adalah energi angin. Angin adalah sumber energi paling cepat. Angin modern saja 100 kali lipat terlebih kuat dari turbin 2 DKD. Angin saat ini menyediakan tenaga yang besar, yang setara dengan pembangkitan listrik. Tenaga ditransfer melalui baling-baling. Kadang dioperasikan pada variabel kecepatan. Perkembangan teknologi dalam 2 dekade menghasilkan turbin angin yang modular dan mudah terpasang. Pada awal 2004, pemasangan tenaga angin secara global dihasilkan secara cukup. Angin juga mampu menyaingi PLTU, batubara teknologi yang baru. Tenaga angin adalah berkurang level emisi karbon dioksida penyebab perubahan iklim. Tenaga ini juga bebas dari populasi yang sering diasosiasikan dengan pembangkitan listrik berbahan bakar yaitu fosil dan nuklir. Materi yang kedua yaitu gas alam. Gas alam merupakan sumber utama untuk sumber gas helium. Metana adalah gas rumah kaca yang dapat menciptakan perumusan global ketika terlepas ke atmosfer dan umumnya dianggap sebagai polutan ketimbang sumber energi yang berguna. Meskipun begitu, metana di atmosfer bereaksi dengan ozon, memproduksi karbon dioksida dan air yang terlepas ke udara relatif tanya berlangsung hanya sesaat saja. Perkenalkan, nama saya Willy Manuoto dengan NIM 2022-30061. Saya di sini akan membahas tentang batu bara dan minyak bumi. Pertama ialah batu bara. Sayangnya Indonesia tidak mungkin membakar habis batu bara dan mengubahnya menjadi energi listrik melalui PLTU, selain mengotori lingkungan melalui polutan CO2, SO2, NOx, dan CXHY.
Cara ini dinilai kurang efisien dan kurang memberi nilai tambahan tinggi. Batu bara merupakan bahan bakar selain solar yang telah umum digunakan pada banyak industri. Dari segi ekonomis, batu bara jauh lebih hemat dibandingkan solar dengan perbandingan sebagai berikut. Solar 0,74 per kilokalori, sedangkan batu bara hanya 0,09 kilokalori. Dari segi kuantitas, batu bara termasuk cadangan energi fosil terpenting bagi Indonesia. Jumlahnya sangat berlimpah, mencapai puluhan miliar ton. Jumlah ini sebenarnya cukup untuk memasok kebutuhan energi listrik, sehingga ratusan tahun ke depannya batu bara sebaiknya tidak langsung dibakar, akan lebih bermakna dan efisien jika dikonversi menjadi mega sintetis atau bahan petrokimia lain yang bernilai ekonomi tinggi. Dua cara yang dipertimbangkan dalam hal ini adalah likuifikasi atau pencairan dan gasifikasi atau penyubliman batu bara. Membakar batu bara secara langsung telah dikembangkan teknologinya secara kontinu yang bertujuan untuk mencapai efisiensi membakar yang maksimum. Cara-cara pembakaran langsung seperti freeze dry, kind dry, freeze bed, pulverized, dan lain-lain. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Ini minyak bumi dijuluki sebagai emas hitam, adalah cairan kental coklat gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atau atas dari beberapa area di kera bumi. Minyak bumi terdiri dari campuran kompleks dari berbagai hidrokarbon, sebagian besar seri alkana, tetapi bervariasi dalam penampilan, komposisi, dan kemurniannya. Komposisi minyak bumi adalah campuran kompleks, terutama terdiri dari hidrokarbon bersama-sama dengan sejumlah kecil komponen yang mengandung sulfur, oksigen, dan nitrogen, dan sangat sedikit komponen yang mengandung logam. Kenalkan, nama saya Nelun Sulit, NIM 2022-30-239. Panas bumi. Energi panas bumi adalah energi yang direaksi dari panas yang tersimpan dalam bumi. Energi panas bumi ini berasal dari aktivitas teknologi di dalam bumi yang terjadi sejak planet ini diciptakan. Panas ini juga berasal dari matahari yang diserap oleh permukaan bumi. Energi ini telah dipergunakan untuk memanaskan ruangan ketika musim dingin atau air. Sejak peradaban Romawi, namun sekarang lebih populer untuk menghasilkan energi listrik. Sekitar 10 gigawatt pembangkit listrik tenaga panas bumi telah dipasang di seluruh dunia pada tahun 2007. Dan mengembang sekitar 0,3% total energi listrik dunia. Energi panas bumi cukup ekonomis dan ramah lingkungan, namun terbatas hanya pada dekat area pembatasan lapisan teknologi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi hanya dapat dibangun di sekitar lempeng tektonik, di mana temperatur tinggi dari sumber panas bumi tersedia di dekat permukaan. Dan penyempurnaan dalam teknologi pengoboran dan ekstraksi telah diperluas jangkauan pembangunan. Pembangkit listrik tenaga panas bumi cenderung rendah karena fluida panas bumi berada pada temperatur yang lebih rendah dibandingkan dengan uap atau air mendidih. Berdasarkan hukum termodinamika, rendahnya temperatur membatasi efisiensi dari mesin kalor dalam mengambil energi,
selama menghasilkan listrik. Sisa panas terbuang kecuali jika bisa dimanfaatkan secara lokal dan langsung, misalnya untuk panas ruangan. Efisiensi sistem tidak mempengaruhi biaya operasional seperti pembangkit listrik, tenaga, dan bahan bakar fosil. Matahari. Energi surya adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas surya melalui peralatan tertentu menjadi sumber daya dan ditemukan oleh H. Becquerel. Ia menggunakan kristal silikon untuk mengonversi radiasi matahari. Namun, sampai tahun 1955, metode itu belum banyak dikembangkan selama kurang waktu lebih dari 1 abad itu. Sumber energi yang banyak digunakan adalah minyak bumi dan batu bara. Upaya pengembangan kembali cara pemanfaatan energi surya baru muncul lagi pada tahun 1958. Sel silikon yang dipergunakan untuk mengubah energi surya menjadi sumber daya mulai diperhitungkan sebagai metode baru, karena dapat digunakan sebagai sumber daya bagi satelit angkasa luar. Saya akan membawa materi selanjutnya, yaitu tenaga air dan energi matahari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggra Tika Bala dengan NIM 2022 30264. Tenaga air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir di seluruh permukaan bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa siklus air dimulai dari air yang menguap, kemudian terkondensasi menjadi awan dan jatuh sebagai hujan. Air yang jatuh di dataran tinggi akan terkumulasi menjadi aliran sungai. Aliran sungai ini menuju ke laut. Di laut juga terdapat gerakan air, yaitu gelombang pasang, ombak, dan arus laut. Gelombang pasang dipengaruhi oleh gravitasi bulan. Ombak disebabkan oleh angin yang berhembus di permukaan laut, dan arus laut disebabkan oleh perbedaan kerapatan, suhu dan tekanan, serta rotasi bumi. Tenaga air yang dimanfaatkan, gerakan air biasanya didapat dari sungai yang dibendung dan terdapat lubang-lubang yang memiliki turbin, berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat digerakkan generator listrik. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik air yang disebut hidroelektrolik. Materi selanjutnya yaitu energi matahari. Sebenarnya kita hidup berkat energi matahari, karena apa yang kita makan energinya berasal dari matahari yang tersimpan dalam tumbuhan maupun hewan. Pemanfaatan energi matahari lainnya seperti mengeringkan jumuran. Namun masalahnya yang kita hadapi sekarang ialah energi pengganti minyak bumi. Maka yang harus dipikirkan adalah bagaimana memanfaatkan energi matahari itu sehingga dapat menggerakkan mesin di pabrik-pabrik, kereta api, mobil, dan sebagainya. Kita harus dapat mencari teknik mengubah energi matahari menjadi bentuk energi listrik. Listrik dapat timbul dari cahaya matahari bila energi matahari itu dapat mempengaruhi atom. Energi panas bumi. Energi geotermal atau energi panas adalah energi yang berasal dari inti bumi. Inti bumi merupakan bahan yang terdiri dari berbagai jenis logam atau batu yang berbentuk cairan yang memiliki suhu tinggi. Dengan menggunakan ilmu alamiah, energi geotermal dapat digunakan untuk kesejahteraan manusia.
Saat ini panas bumi atau geotermal mulai menjadi perhatian dunia karena energi dihasilkan dapat dikonversi menjadi energi listrik. Selain bebas polusi, beberapa pembangkit listrik bertenaga panas bumi telah terpasang di macam negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia, Swedia, Swiss, Jerman, Selandia Baru, Australia, dan Jepang. Amerika saat ini bahkan sedang sibuk dengan riset besar mereka di bidang geotermal dengan nama Enhanced Geothermal System atau EGS. EGS diprakarsai oleh Southern Methodist University dan University of Utah. Proyek ini merupakan program jangka panjang di mana pada 2050 geotermal merupakan sumber utama tenaga listrik Amerika Serikat. Program EGS bertugas untuk meningkatkan sumber daya geotermal, menciptakan teknologi terbaik dan ekonomis, memperpanjang lifetime sumur-sumur produksi, expander sumber daya, menekan harga listrik geotermal menjadi seekonomis mungkin, dan keunggulan lingkungan hidup. Program EGS telah mulai aktif sejak Desember 2005 yang lalu. Terjadinya lumpur panas dan panas bumi. Energi geotermal dapat kita manfaatkan saat ini adalah panas bumi yang berasal dari magma. Magma adalah batuan cair atau panas yang terdapat dalam kerak bumi. Bila magma sampai ke permukaan bumi, maka disebut lava. Lava inilah membentuk gunung-gunung di permukaan bumi. Gunung-gunung dibedakan menjadi gunung-gunung yang aktif dan gunung-gunung yang tidak aktif. Gunung yang aktif disebut gunung berapi, yaitu gunung yang mulutnya berhubungan dengan magma. Di dalam kulit bumi, ada kalanya aliran air dekat sekali dengan batu-batuan panas di mana suhu bisa sampai 148 Celcius. Air tersebut tidak mencapai uap atau steam. Karena tidak ada kontak dengan udara, bila air panas terjadi bisa keluar ke permukaan bumi karena ada celah atau terjadinya retakan di kulit bumi. Teman-teman, perkenalkan, beta nama Alvaro Pulnaya, NIM 2022-30216. Langsung ke materi, Dry Steam Power Plants. Pembangkit tipe ini adalah pembangkit yang pertama kali ada. Pada tipe ini, uap panas langsung diarahkan ke turbin dan mengaktifkan generator untuk bekerja menghasilkan listrik. Sisa panas yang datang dari production well dialirkan kembali ke dalam reservoir melalui injection well. Pembangkit tipe tertua ini pertama kali digunakan di Italia pada 1904, di mana sampai saat ini masih berfungsi dengan baik. Di Amerika pun dry steam power plants masih digunakan seperti yang ada di Glacier. Dan yang kedua, flash steam power plants. Panas bumi yang berupa fluida, misalnya air panas alami di atas suhu 1750 derajat Celcius dapat digunakan sebagai sumber pembangkit flash steam power plants. Fluida panas tersebut kemudian dialirkan ke dalam tangki yang tekanannya lebih rendah sehingga terjadi uap panas secara cepat. Uap panas yang disebut dengan flash inilah yang menggerakkan turbin untuk mengaktifkan generator kemudian menghasilkan listrik. Sisa panas yang tidak terpakai masuk kembali ke reservoir melalui injection well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirda Latuail, NIM 2022302226. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Minior Power Plus. BCP menggunakan teknologi yang berbeda kedua tekanan teknologi sumber daya, yaitu daya stem dan fungsi stem. Pada BPC, air panas atau uap panas yang berasal dari sumber production well tidak pernah menyentuh tribun atau panas bumi. Digunakan untuk memasukkan apa yang disebut dengan Walk-Wrong float. Di antara lain untuk mengatur
tribun dan selanjutnya menggunakan generator atau menghasilkan sumber daya listrik. Keunggulan dari BCT dapat diproseskan pada suhu rendah yaitu 90 sampai 175 Celcius. Energi angin adalah udara yang bergerak disebut angin dan dapat terjadi karena perbedaan tekanan di suatu tempat dengan tempat yang lain. Selama terjadi perbedaan suatu di permukaan bumi, maka akan terjadi angin. Pemanfaat angin merupakan salah satu secara manfaat energi yang berasal dari minyak bumi. Energi angin dapat dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi listrik yang bersapanya sangat sederhana, yaitu angin ditangkap oleh baling-baling atau ditekankan oleh rok bersayap. Energi berputar, energi mekanis ditentukan untuk mengatur pembentuk listrik. Perkenalkan, nama saya Marlon Kopong dengan NIM 2022-30374. Pada saat ini saya akan membawa materi saya, yaitu usaha manusia untuk melestarikan hidupnya. Usaha manusia untuk mencari energi pengganti demi mendapatkan bahan alternatif untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi ini, seperti halnya pencarian energi pengganti minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Meskipun kita ketahui bahwa sumber daya alam tersebut tidak dapat diperbarui dan jumlahnya pun sangat terbatas. Dengan demikian, manusia perlu berusaha mencari sumber energi lain untuk mempertahankan eksistensinya di masa yang akan datang. Timbullah masalah yang sangat serius berkenaan dengan cara manusia dalam melestarikan eksistensinya, yaitu penggunaan energi yang punya manfaat dan dampak yang tak kalah besarnya. Seperti penggunaan energi nuklir yang maha dahsyat. Keuntungannya sangat besar, tetapi bahaya nuklir terutama di bom atom maupun bom hidrogen yang bisa memusnahkan umat manusia serta isi muka bumi. Hal ini bukannya dihapuskan, tetapi justru malah menjadi perlombaan yang berujung terhadap perang nuklir. Perkembangan teknologi yang sangat maju mengunggah manusia mengadakan eksplorasi ke antariksa mencari kemungkinan dapat melakukan migrasi ke planet lain. Namun sepanjang penyelidikan tidak ada kemungkinan bila hanya dibandingkan dengan dugaan-dugaan yang tidak ada kepastian. Maka dari itu, hanya bumi itu kita inilah satu-satunya harapan hidup anak cucu kita di masa mendatang. Oleh karena itu, semua manusia bertanggung jawab atas kelestariannya, berarti eksistensi manusia ditentukan oleh manusia sendiri. Masalah lain timbul ke permukaan, yaitu masalah kependudukan yang erat hubungannya dengan eksistensi atau kelestarian manusia. Bila jumlah penduduk semakin lama semakin besar, sedangkan muka bumi tidak membesar, maka akan terjadi ketidakseimbangan antara manusia dengan lingkungannya. Maka dari itu, berbagai macam penelitian demi menangani ledakan penduduk yang tidak terkendali. Ditemukanlah cara yang paling ampuh adalah membatasi laju pertumbuhan penduduk. Keikutsertaan kita semua dalam program KB merupakan sumbangsi kita semua untuk melestarikan manusia di muka bumi ini. Usaha lain yang dilakukan manusia untuk melestarikan eksistensinya terbagi atas 3, yaitu 1. Pemanfaatan biogas seperti enceng gondok, kotoran sapi sebagai pengganti gas LPG. 2. Pemanfaatan buah jarak sebagai pengganti minyak tanah. 3. Back to nature seperti obat-obatan, bahan makanan, dan lain sebagainya. Keunggulan ilmu alamiah dan teknologi dalam bidang komunikasi sebenarnya tergantung pada manusia itu sendiri yang berada atau yang menguasai alat itu. Kesimpulannya, jadi yang dapat kita simpulkan dari materi ilmu alamiah dan teknologi masa depan sehubungan dengan kelangsungan hidup manusia. Kita sebagai umat manusia mempunyai kewajiban untuk terus berinovasi, menciptakan sesuatu yang baru untuk mencukupi kebutuhan demi kelangsungan hidup. Dengan tidak mengabaikan keselamatan atau keseimbangan alam, dengan cara meninjau ulang hasil penemuan-penemuan teknologi baru, dengan memperhatikan manfaat dan dampak yang akan ditimbulkannya. Kita sebagai manusia yang mempunyai akal tentunya harus bisa memilih teknologi yang bisa menjaga keseimbangan lingkungan di samping untuk mempertahankan kelangsungan hidup kita. Alam menyediakan kebutuhan untuk kelangsungan hidup manusia dalam jumlah yang banyak. Akan tetapi, andaikan alam itu terus dipergunakan, maka tidak
menutup kemungkinan akan habis. Di sisi lain, hal ini tidak bisa diperbarui secara singkat. Maka dari itu, kita sebagai manusia wajib menjaga eksistensi alam di muka bumi ini dengan cara pencarian sumber daya alam konvensional dan non-konvensional.